semuanya. Hai anak-anak. Anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Sudah lama ya kita nggak ketemu di Bina Iman Anak. Hari ini, Bu Nilen, Bu Jovanka, Bu Marta, Pak Christian, dan Bu Retno akan menemani anak-anak untuk kegiatan BIA. Tapi kali ini kita bianya dari rumah aja ya. Anak-anak duduk yang manis. Kita akan mulai kegiatan kita dan kita awali dulu dengan doa. Yuk, kita siapkan hati, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tangan yang manis, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tangannya dilipat, kita doakan sama-sama doanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh bertemu bersama dalam kegiatan Bina Iman Anak. Kami bersyukur atas rahmat Paskah yang boleh kami alami, meskipun harus di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami rindu untuk bernyanyi dan berkumpul kembali bersama teman-teman dan para pembina. Berkati kami Tuhan, agar lewat kegiatan ini kami boleh tetap dekat dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji dan muliakan selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah pada hari persiapan, datanglah orang-orang Farisi dan imam kepala untuk menemui Raja Pilatus. Salah satu di antaranya berkata, "Wahai Pilatus, si penyesat itu semasa hidupnya mengatakan, 'Sesudah 3 hari, maka aku akan bangkit.' Maka dari itu, perintahkanlah prajuritmu untuk menjaga kuburnya sampai pada hari ketiga." Lalu Pilatus pun menyuruh para murid-muridnya untuk berjaga di makam Yesus dan mengelilingi makam Yesus sampai pada hari ketiga. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang untuk menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat hebat. Malaikat turun ke bumi. Malaikat tersebut adalah malaikat Tuhan yang datang ke batu di mana kubur Yesus. Ia menggulingkan batu yang ada di kubur Yesus, lalu duduk di atasnya. Para penjaga Pilatus pun menjadi takut, karena wajah malaikat itu sangat terang, dan bajunya berwarna putih bagai cahaya. Para prajurit pun menjadi takut dan menjadi pingsan. Malaikat pun berkata kepada Maria Magdalena, "Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Lalu pergilah dan sampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan menemui dia." Kemudian Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pun pergi dari kubur itu. Dan dengan penuh ketakutan dan sukacita, mereka lari dengan cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka. Yesus pun berkata kepada Maria Magdalena, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kemudian datanglah para prajurit dari penjaga makam Yesus
untuk menemui orang Farisi dan imam-imam kepala. Para prajurit pun menceritakan semua kejadian, dan para orang Farisi menjadi kaget. Namun, imam kepala mempunyai rencana. Ia memberikan uang kepada para prajurit untuk berbohong kepada warga. Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesuslah yang telah mengambilnya. Murid-murid Yesus telah mengambil mayat Yesus pada saat malam hari. Ke-11 murid Yesus pun akhirnya pergi ke Galilea menuju bukit yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus pun akhirnya bertemu dengan murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikannya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikan semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ajarilah mereka apa yang telah aku ajarkan. Dan selalu ingatlah, aku selalu bersenantiasa mendampingimu hingga akhir zaman." Halo anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana cerita tentang Paskahnya tadi? Sangat menarik bukan? Anak-anak, kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Karena Paskah identik dengan telur, maka hari ini kita akan membuat telur ayam. Tenang aja, bukan telur ayam beneran kok, tapi telur ayam dari kertas. Ini contohnya, lucu kan? Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah loh anak-anak. Hanya perlu disiapkan kertas warna, lem dan gunting, pensil, dan juga spidol. Yuk kita siapkan bersama. Pada kertas warna kuning, dibuat pola berbentuk oval menyerupai telur. Pada kertas warna coklat, dibuat pola berbentuk lingkaran. Sedangkan pada kertas warna merah, dibuat pola seperti yang dicontohkan. Kemudian gunting pola-pola tersebut. Jika anak-anak kesulitan, boleh minta bantuan orang dewasa ya. Kertas berwarna coklat yang berbentuk lingkaran kita lipat menjadi 2. Lalu kertas yang berwarna merah kita tempelkan di bagian yang berwarna kuning seperti yang dicontohkan. Maka akan jadi anak ayam seperti ini. Pada kertas coklat berbentuk lingkaran, di bagian tengahnya digunting bergerigi seperti ini ya. Setelah itu, bagian kertas kuning yang sudah kita tempel diselipkan di bagian tengah kertas coklat tersebut. Jadi deh telur ayam Paskah kita. Bagus ya? Hebat anak-anak. Nah anak-anak, baru saja kita selesai untuk mengerjakan prakarya yang telah dibantu diarahkan oleh Ibu Marta. Dan kayaknya masih ada yang kurang ya. Apa ya? Coba ada yang tahu apa? Betul banget, sekarang saatnya kita menyanyi untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tenang, lagunya gampang banget kok. Lagunya berjudul Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Langsung saja kita nyanyikan ya bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dan Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
hari ini kegiatannya seru gak dari awal? Kita kan awal-awal udah mendengarkan cerita tentang kebangkitannya Tuhan nih. Terus yang kedua, kita juga bisa membuat prakarya di rumah kalian masing-masing. Prakarya yang dibuat oleh Bu Marta tadi. Yang ketiga, kita kan udah bernyanyi bersama nih. Dan sekarang kita akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita mau berdoa nih. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya. Dua tangan saya, lima jarinya. Kalau ku berdoa, ku lipat semuanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga dengan merayakan peristiwa Paskah Tuhan, Engkau berkenan melindungi bumi dan seluruh dunia dari wabah virus corona pada saat ini. Tuhan, lindungilah kami selalu, dan juga untuk para dokter, suster, dan semua orang yang telah membantu para pasien di rumah sakit. Semoga dengan berkat kebangkitan-Mu, Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan bagi para pasien, dan semoga wabah virus corona cepat berlalu agar kami dapat beraktivitas kembali dengan penuh sukacita demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, bagaimana pengajaran hari ini? Pastinya sangat seru dan sangat menarik kan? Nah, kalau seperti itu, jangan lupa ya untuk diklik like di video ini dan bagikan juga ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Bina Iman Anak Santo Alfonsus Rodriguez. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar nanti kalian bisa dapat update kalau ada video terbaru dari channel Bina Iman Anak Santo Alfonsus Rodriguez. Terima kasih semuanya. Happy Sunday!